Cek, cek, halo. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Kalau kedengeran bilang ya. Kedengeran nggak suaranya? Kalau kedengeran tulis di teks. 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 Halo, kedengeran nggak suaranya? Kalau kedengeran tulis di teks. Right next to you. Oops, mana ya? Eh, Hmm. Oke deh. Adi. Ya, apa kabar nih Bang Ron? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah. Tadi dulu tunggu, tunggu, tunggu biar nambah dulu dikit ya. siap 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 Bang. Santai. Gimana? Aman? Ya, Aman, aman, Ardi, aman. aman, aman. Bisa, bisa ngegas nggak? Bisa bisa Bang. Yakin? Ngegas apa ngerem-ngerem dikit? Ya bisa lah. Hah? Gas, Ayo dong. gas, Gimana nih? Gimana nih? gas, gas. Gas, bener ya? Wah, Tunggu, tunggu. Wah, minum dulu. Grogi deh, grogi. iya Bang. Oke, oke. Halo semua. Halo semua, halo semua. Eh, jadi malam ini ada live dadakan. Kok kayaknya suaranya nggak gaung ya? Kedengeran Man, jelas jelas. Nggak kayak balik gitu ya. Sebentar ya. Ya. Ya, jadi teman-teman ada live dadakan. Jadi teman kita nih Ardiansyah setahun yang lalu ikut privat. Dalam setahun banyak kejadian besar ya. Banyak, banyak banget banyak. Banyak, Ya, jangannya setahun, 3 bulan aja udah besar gitu ya. Jadi teman kita ini, teman-teman Ardiansyah dulu pernah live juga. Dia cerita-cerita soal apa setelah ikut privat, sebelum ikut privat, apa yang terjadi gitu-gitu ya. Tapi waktu itu masih ngerem-ngerem dia, nggak gaspol. Jadi informasi setengah-setengah. Kendati demikian masih banyak juga yang terinspirasi ya. iya betul. Eh, Privat selalu bawa-bawa nama Ardiansyah. Ini kayaknya jadi populer ini, Ardi. Kenapa nih? Karena live sebelumnya ya. Tapi live sebelumnya juga itu ceritanya setengah-setengah ya, Ardi ya. Nah, sekarang dia mau ceritain yang full nih, teman-teman, versi fullnya ya. Apa yang Betul. terjadi sama dia, keajaiban-keajaiban good life yang gak masuk akal yang bikin kepala pusing, 7 keliling tapi happy juga karena surprise gitu kan. Terus Surprise itu juga, dasar. iya, terus juga update-nya nih sekarang bagaimana kehidupan update setelah 1 tahun. Ini waktu di privat pas 1 tahun ya, sama tiga satu ya, 31 kemarin ya, 31 Agustus, Iya. pas setahun ya. Pas pas Bang, lebih Iya, Bang. Nah, iya, lebih. bukan pas setahun. Jadi teman-teman, kita dengerin dulu nih cerita dari teman kita Ardi, sebelum privat, kemudian dia ikut privat, kejadian-kejadian penting apa yang terjadi. Betul betul. Tujuannya bukan untuk promosi, bukan untuk bikin teman-teman ikut privat coach, bukan untuk merayu supaya ikut privat. Enggak, justru privat itu nggak boleh dirayu, nggak boleh. Bukan marketing, saya bukan orang marketing yang menyodorkan produk,
Justru saya mendorong orang-orang supaya jangan ikut privat. Ada filter di situ karena nggak semua orang bisa, ya nggak semua orang bisa, nggak semua orang layak, nggak semua orang cocok. Wah. Selama 13 tahun, teman-teman saya nggak pernah promo ya. Paling promonya ya gitu-gitulah, kayak gini live doang sekali-sekali atau bikin kode-kode aneh gitu di Instagramnya Ardi ya. Betul. Banyak kode-kode yang Ah, baru muncul lah akhir-akhir ini teman-teman. Pasti tahu. betul, dan yang ikut privat banyak, nggak tahu dari mana. Nah, bahkan dari luar negeri teman-teman, ada yang dari Singapura, Malaysia, Australia, ada 2 orang dari Australia, Belanda, oh banyak lah. Yes, karena saya melindungi privasi, ya itu privat, kan ada juga yang nggak mau kelihatan, ada juga yang mau sharing, yang nggak apa-apa. Jadi saya Betul. tidak bisa menyebutkan. Nah, kalau yang mau sharing seperti Bro Ardi ini ya nggak apa-apa, silakan aja kan gitu ya teman-teman ya. Jadi tujuannya kita ini mau menginspirasi teman-teman, kali-kali aja dengan cerita dia termotivasi untuk bisa lebih maju lagi dan lain-lain. Nah, jadi introduction, Ardiansyah teman kita ini dulu umur 23 ya, dia berapa sih waktu itu yang waktu kita konsultasi awal-awal? 24 kayaknya Bang, 2024 ya. Ah, iya, jadi teman kita, teman-teman, Ardiansyah 24 tahun. Enggak, sebelum itu privat, dua-dua ya kamu, dua-dua waktu telepon-telepon itu kan berapa lama Pak? Telepon Tiga Bang. tahun ya, udah 3 tahun. Iya. Masih 23, 22. Wah, itu hancur-hancurnya hidup lah. Ya, jadi kehidupan teman kita Bro Ardi ancur-ancuran umur 22 3 kali ikut konsultasi telepon membaik, akhirnya dia ikut privat Betul. dan kita dengar aja ini kalau bisa dibilang sukses usia muda ya dia lebih dari rata-rata lah. Ya, nggak usah muluk, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah muluk-muluk. Bilanglah lebih dari rata-rata. Gila kan bisa begitu yang kejadian semacam itu. Iya, Ya iya. kan, jadi kita dengar dulu deh ceritanya ya teman-teman. Ceritanya Ardiansyah yang full gas ya. Siap, Pak. Kemudian juga nanti habis ini kita tanya jawab. Terus update juga yang kehidupan baru gimana gitu kan. Iya, Kayaknya bisnis lancar nih, iya kan? iya, Bang. Jadi memang kalau bisnis itu lancar ya, lancar itu dia naik nih, set gitu kan. Tapi Habis itu kalau kurang energi dia jatuh lagi. Tat, 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 tat. Gitu, harus ada yang nopang gitu ya. Harus ada yang nopang. Jadi kesempatan banyak tapi bisa kacau-kacau kalau nggak ada yang nopang energi. Nah, salah satunya adalah dengan berbagi. Nah, sekarang Bro Ardi mau berbagi cerita. Semoga teman-teman terinspirasi. Nanti akan ada energi positif yang bisa timbal balik gitu. Dan betul. juga ya teman-teman, Untuk teman-teman sekalian lah ya. iya dan selalu ingat teman-teman ya kalau kalau masih di bawah dibantuin gitu ya. Kalau udah naik ntar udah punya duit gitu kan. Jangan lupa uang keamanannya. Wah, kawan. Jadi gini nih, teman-teman cerita sedikit. Ya gimana. Ini perkenalkan saya Ardiansyah dari Makassar. Iya. Coach tahun lalu. Dan sebelumnya itu bisa dibilang hidup saya itu lagi hancur-hancurnya. Pokoknya pusing di situ, banyak kejadian-kejadian yang istilahnya korban kehidupan lah, kayak sial-sial lah gitu-gitulah. Sialnya spesifiknya apa tuh? Dan masalahnya itu nggak ketemu-ketemu. Saya itu Nggak spesifiknya apa sial-sialnya itu? Duit, cewek. Ini umur berapa? Dua tiga nih ya, Andi. 23 hancur-hancurnya lah. Kayak Oke, butuh oke. butuh banget sama pasangan gitu, ngejar-ngejar, gak jelas bertahun-tahun gitu. Ah, Hancur. oke. Terus habis Menggunakan dengkul ya. Menggunakan dengkul ya. Use sneeze. gaya Ya, terus.
Nah, itulah kayak kayak hancur-hancurnya kayak gitulah, ngejar-ngejar, stres lah, Hmm. pusing lah menjalani hidup, cemas, ketakutan. Hmm. Di situ saya Cemas, ketakutan. ya, dan situ saya Dulu cewek-cewek banyak, banyak yang ngefans. banyak, tapi Tiba-tiba kayak hilang semua gitu atau gimana sih? iya betul kayak gitu Bang, kayak hilang ternyata Hmm. di belakangnya. Dan itu rahasia lah, privasi. Bang Ron yang tahu Apa kan, tuh? Apa tuh? ya, Apa tuh? Apa tuh? yang kunciannya Bang, kenapa bisa dari ada ke tidak ada kayak gitu yang ngefans. Oke. Jadi teman-teman ya, secara spiritual kalau teman-teman digandrungi cewek, tiba-tiba dijauhi, ya kan kayak sonanya tiba-tiba menghilang, ting gitu ya. Dan nggak mungkin kebetulan gitu, dan aneh luar biasa. Itu ada kunciannya ya, Ardi ya. Betul, itu kuncian. Ini Iya, soal soal betul pasangan sekali. tuh. Mhm. Jadi di situ hancur-hancuran lah. Di situ saya niatkan kan buat ikut private coach. Soalnya Bang sebelumnya saya ke dukun. Jujur aja ada cerita. Dukun, oke. Kayak gitu, kayak cemas, ketakutan. Kemana-mana itu orang kayak baru ngelihat udah risih, kesel lah, kayak gitu-gitu. Dan saya nggak tahu Mhm. apa sih penyebabnya. Jadi tadinya kamu baik-baik aja tuh kemanapun kamu pergi orang-orang pada kesel aja gitu. Ya baru ngelihat Kayak udah ada semacam kutukan yang ditimpakan gitu ya. betul. Teman-teman juga pasti pasti pernah ngerasain tiba-tiba kayak berubah semua orang sekelilingnya. Berubah. Jangan kan orang sekeliling. Heeh. Orangnya kayak kesel, benci. Apa gimana? Orang satu rumah aja keluarga kan kayak kesel, benci, Oh, orang satu rumah. Oke. marah-marah gitu. Iya. Ternyata Nah, itu teman-teman ya. Jadi mm, kalau misalnya semuanya baik-baik, tiba-tiba semuanya pada tantrum, berarti ada sesuatu, ada kuncian tuh ya. ada kuncian. Dan Oke. menurut saya baru dengar sendiri dari Bang Ron langsung pas Hmm. private coach itu baru jelas, oh ternyata itu penyebabnya. Kenapa bisa kita dibenci, orang baru ngelihat udah risih, kesel, marah-marah lah. Pokoknya perilaku negatif lah. Walaupun kita baik sebagaimanapun, ah, Ya. nggak ngaruh. Mau kita baik, mau kita gimana itu nggak ngaruh. Kalau udah kena, Iya, tahu-tahu orang sekeliling jadi aneh-aneh, tantrum, bahkan yang terdekat pun gitu kan. keluarga sendiri loh. Nggak main-main. Iya, iya nggak main-main. Kamu kaget dong kayak ini ada apa ini ya, gitu ya. Awalnya sih nggak Kok, pikiran bang. eh? Pikir, ini mungkin memang begitu Iya. situasi Oh, normal. Kok ini gini-gini memang begitu begitu adanya gitu. betul. Iya, terus? Ternyata ada sesuatu di belakangnya yang saya ke dukun lah. Soalnya kan saya di situ ketakutan, cemas, hidup hancur-hancuran. Saya ke dukun lah. Saya ke ustaz buat rukyah bekam, buat ngilangin istilahnya. Oh, Ternyata hmm, bukannya saya ngerendahin yang gitu-gitu ya, cuma nggak mempan istilah, nggak bisa. pakai jimat, ya kan? Wah, Segala itu macam ya. ya ilmu-ilmu gitu-gitu Hmm, saya pakai dan sekarang saya saranin juga buat teman-teman nih, khususnya yang Islam, kita harus sejalan dengan akidah dan jangan akidah. luar itu aja, nggak pakai dukun-dukun Iya, aja. Bukannya saya ngerendahin lah, tapi iya, ajaran Nabi lah jalannya kita kan. iya, iya, iya. Dan jalan Aduh, ya. Allah semua. Istighfar. Ya. Dan sekarang Bang, saya lupa juga ya, Iya. bisnis kan yang tadinya jatuh banget tuh, tiba-tiba sekarang alhamdulillah ya mulai ada, baru tadi sore Bang. Tadi sore jadi lagi. Saya lupa tanya-tanya. Kenapa tuh? Ngomong dulu. Fakta nih, jangan bohong, jangan bohong. Kita ngomong fakta aja. Fakta itu kalau kecil dan digede-gedein. Kalau gede dan dikecil-kecilin. Coba faktanya.
Jadi Kan gini, kamu yang bilang Ardi. Kita mau live, kita ngomong fakta. Ya ngomongnya fakta. ya, Apa adanya, udahlah, nggak usah bohong lah. Ngapain sih bohong-bohong? Iseng banget. Nggak ada yang tadi, peduli juga. Kalau bohong, iya kan, jujur aja. Ayo, gimana? Mau tahu. Ini ada apa sih? jadi sebelumnya itu saya jual hasil bumi. Oke. Kamu umur Bisnis berapa sekarang? umur sekarang 25 bang, 25. 25 ya, teman-teman, 25. Dengerin nih. Gimana? Apaan? Dapat apa tuh? Kemarin ya? Kemarin atau tadi? Tadi sore kejadian. Tadi sore kemarin baru kita ngomong ya. Iya, saya lupa tanya Bang Aku Ron bil- sore lagi. kan kan aku bilang kamu kalau gini ini gitu ya. Akurat nggak? Coba cerita dulu. Jadi gini teman-teman, Apa ya? akidah itu nggak keluar dari jalur khususnya yang Islam ya. Saya nggak nyaranin buat yang agama lain. Insya Allah jalan kita bagus. Dan kapan kita melenceng sedikit saja misalnya percaya kayak dukun lah, kayak gitu-gitu kita percaya atau kita menjalankan, pasti kita akan mendapatkan apa ya akibatnya. Terlalu formal ya cara ngomong saya. Nggak apa-apa, santai aja. Udah, ngomong aja apa adanya. Ngegas, ayo. Di Kayak sini gitu. santai-santai, semua terbuka, nggak ada yang tutup-tutupin, nggak ada yang lebih-lebihin, nggak ada yang kurang-kurangin juga ya, fakta aja. Kan enak kita ngomong fakta. Kayak gitu. Nah, Kapan gimana? kapan kita melanggar istilahnya aturan God like, pasti kita kena juga tuh, jatuh. Bukan jatuh ya. Nah, God like juga ada hukum-hukumnya ya. Betul sekali. Ada hukum-hukumnya. Jadi di DPRD tuh ada yang songong ya kan? Songong DPRD ya kan? Boleh dong kita giniin, kita snap. Nah, nggak tahu. Ya terus gimana? Terus Eh, gimana? Kapan kita menghindari larangan God like, ya pasti mulus jalannya enak. Ya walaupun ada tantangan, Hmm. itu seru lah untuk dijalani kalau Tunggu dulu, nggak usah jauh-jauh. siap-siap. Apa yang kejadian pada saat sebelum kamu privat, kamu tuh kayak gimana? Setelah privat kamu kayak gimana? Udah itu aja dulu. Oke, oke. Sebelum privat sih, Sebelum privat kamu kayak gimana? Pemasukan segimana? Kamu punya apa? Gitu kan? Setelah privat, pemasukan berapa? Kamu punya apa? Coba cerai dulu. Gitu kalau aja dulu, simple. Umur 24 ya, Ardi. Umur 24. Dalam waktu 3 bulan kan? 3 bulan. Coba ceritain udah lah, fakta lah. Kita nggak usah tutupin lah. 3 bulan Iya habis kan? Hmm. itu kayak jodoh terbuka, itu kayak semacam otomatis kayak terbuka. Pelan-pelan, spesifik. Teman-teman mau tahu. Jadi Gimana? Jadi waktu itu kamu nggak punya cewek, susah dapet cewek ya. Kayak susah cewek datang pergi lagi gitu kan. betul, datang memberi harapan pergi lagi, Datang berapa datang. Nggak ada yang nemplok sampai jadi. Benar nggak? datang nggak ada, bentar doang. Terus setelah privat apa yang terjadi? Ini belum selesai malah. Pada saat privat, apa yang terjadi? Ngomong aja udah fakta aja. Kasih tahu teman-teman. Semoga mereka terinspirasi, ntar mereka positif. Nah, ntar kamu dapat energi. Coba gimana? Jadi Gimana? seperti itu, kayak gitu susah dapet lah pasangan. habis Hmm. habis search coach baru 3 bulan efeknya udah terasa, Apa udah efeknya? hasil bahkan. Ya apa efeknya? Ayo, kasih tahu. Efeknya ya kayak jodoh dibukakan dan akhirnya menikah bang. Gitu. Spesifik, detail dong. Gimana? Kasih tahu, ngegas dulu. Ngegasnya yang jelas. Iya iya bang. Setelah itu Ini ya mah nggak bisa ngegas, ini mah masih ngerem nih. enggak bang. Cerita apa adanya aja. Ya habis Ya apa adanya. Cerita deh, cerita, ayo. itu bang, sebenarnya ada bisnis lagi yang saya jalani di situ dan jatuh lagi. Tuh Ardi, bertele-tele tuh. Ayo dong, jangan bertele-tele dong. Siap. Jadi itu aja intinya teman-teman, kayak kalau kita itu apa ya istilahnya, Tuh, cecak sudah berbunyi tuh.
Makanya jangan bertele-tele, ayo dong, ayo dong. Bang, Ah, bukan larangan dari God Like itu pasti kita kena semacam efek buruk lah begitu. Tunggu dulu. Bukan itu. Satu-satu. Kamu sebelum godlike dapet cewek susah ya? Susah susah bang, Susahnya. susah susah. Susah. Setelah godlike langsung dapet istri. Cepet kan? Gak pakai lama. Betul betul. Calon. Seseorang cewek bukan calon imam. Gak Ya pakai betul. lama kan? Pakai lama nggak? Lama nggak? Nggak kan? Kan itu masih di Jakarta loh, udah dapat ini, Iya, udah di dia belum selesai. Dia belum selesai privat. Tahu-tahu ada yang kontak gitu. banyak sih sebelumnya. Bisa. Cina, Cindo, Ah, itu Cindo. Mantap. kan Terus. belum ngerasa cocok ya, jadi saya milih dong yang cocok. Ah, luar biasa. Jadi kamu susah dapet cewek pas privat. Tahu-tahu di kontak cewek belum selesai di privatnya. Gitu. Betul Gimana, betul. gimana, gimana? Masih di Jakarta waktu itu, masih di Jogja lah jadi. Ah, ini teman-teman, Ardi ini dari Makassar, jauh-jauh dia, jauh-jauh ke tempat saya di Jakarta ya. Demi dapet cewek. Awalnya cuma mau dapet cewek doang dia. Ya, bener nggak? Mau Sebenarnya cuma tuh dapet cewek. Umur sebenarnya 23 ya, 23, 24 sih. 23 ya. yang lain kan kayak mau mengambil ilmu spiritual, kayak mau sukses di karir gitu-gitu. Iya, iya. Terus, tapi khususnya cewek lah ya, karena kamu sudah eh, bergairah jin ifrit waktu itu. Nah, jadi sebelum selesai privat, udah ada yang kontak, banyak yang kontak tiba-tiba. Jalan terbuka. Ini belum selesai privatnya. Nah, apakah semua yang ikut privat bisa gitu? Oh, belum tentu. Nggak semua. Tergantung kelayakan sama alam bawah sadarnya bersih apa enggak. Kalau Betul. Ardi ini eh, bukan nggak bersih juga alam bawah sadarnya, tapi dia mau mau agak-agak manut gitu. Dalam arti dia mau, iya deh, oke deh, coba deh gitu. Kalau yang ikut privat lain banyak mikir, banyak konsiderasi. Jadi jalannya lama. Kalau Ardi udah berat ya. Mungkin masih darah muda juga kan, dua tiga, 24. Ini jebret jadi kan nggak ya walaupun penjelasan aku aneh kayak gimana, kamu jalanin aja gitu. Saya jalanin Nah jadi sampai iya, jadi nggak betul, jadi nggak ada cewek, tahu-tahu dapat calon istri waktu itu ya, cepet ya. pasti ada yang Ah, datang. ah, iya, bukan cuma calon istri aja, tapi dapat apa lagi? Banyak yang datang dulu, banyak yang datang Cindo, banyak. Iya, iya. Terus, apalagi? Ayo, udah fakta aja lah, udah. Kita bilang aja udah. Jangan Iya. diumpet-umpetin kalau emang ada kisah sukses diceritain ya. Soalnya Ya banyak banyak juga yang ikut privat nggak mau berbagi cerita, padahal mereka udah sukses di atas. Kan teman-teman juga tahu lah, banyak lah yang kayak gitu. itu. Ngomongnya mirip-mirip seperti Kerja yang saya omongin 10 tahun lalu, gitu gaya ngomongnya, tahulah sumbernya dari mana ya, begitu. Kita sebagai pasukan elit mah low profile aja. betul. Pasti saya aja nih kan Iya, iya, ya, iya begitu. bikin Jadi gimana? Jadi kamu dapet calon istri itu langsung ya, terus dapat apa lagi? banyak sih Ayo, kalau ayo. mana-mana banyak yang terbuka. Cuman Ya apa yang terbuka? Apa kasih tahu dulu teman-teman biar yang bisnis bang, biar jelas. peluang bisnis yang tadinya tertutup, habis itu terbuka dan terbukanya itu nggak kecil-kecil, pasti Ya besar. bilang bagaimana? Apa? Ya, gini bang, Apa? misalnya ada Enggak proyek, kamu, iya, ada misalnya proyek, terus, ada proyek dari Jakarta yang tiba-tiba ngontek minta barang ke kita dalam volume besar itu luar biasa sih menurut saya. kamu kan jual hasil bumi kan ke petani gitu ya. Ya beli, Eh, iya, tiba-tiba banyak yang order kan. ya banyak order Eh, kontrak lah ordernya banyak. pak partai besar, terus juga ada dari apa itu ya entertainment. Kaget kan, tahu-tahu kok pada datang ya gitu.
Betul, betul. Iya kan? Oh, yang entertainment kok kayaknya teman aku juga gitu. Iya, ya tahu lah siapa ya. Ya, terus terus. Cuman itu saya itu kan ada larangan dari godlike dari Bang Ron. Ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Cuma istilahnya Hmm. kayak kayak gitu, kayak lakukan aja larangan godlike ah, dikit-dikit sembunyi-sembunyi kan. Diam-diam mau cheating gitu. Dan Diam-diam nggak bisa ya, kena kan? kena, nggak bisa disembunyiin itu. Kena, nggak bisa. Aku bilang jangan, jangan. Nggak maunya ngeyel, tepat kena kan? Nggak Kenanya bisa. fatal loh, Ardi. Bener nggak? Fatal itu. Saya ceritain dikit Bang. Iya kan? Ayo Proyek coba ceritain. proyek besar tuh di Jakarta tuh. Kayak Berapa ngorder. duit? Berapa duit? Berapa duit? Coba, Ya, berapa duit? dikit. Kalau Bang Ron dikit lah, puluhan lah. Waktu itu puluhan mah belum besar. Waktu itu lah ya. Terus. Terus abis itu saya ngelakuin hal yang larangan godlike waktu itu kan. Jadi kamu punya proyek besar, tahu-tahu datang aja gitu, Betul. kayak ting muncul gitu. Nah, terus gimana? Apa yang kamu langgar? Kayak ya istilahnya saya Hmm. dukun-dukun. Oh, dukun-dukun kan aku udah bilang, ya udah lah, nggak usah dukun-dukun lah, Godlight nggak kompatibel sama dukun, bener ya? Ini apalagi orang Makassar daerah kan. Eh, Ini eh. kebiasaan dari orang dulu kayak semacam tradisi budaya lah. Yang Iya, pada tapi kan aku udah bilang jangan. Terus apa yang terjadi? Ini proyek gede loh. Tiba-tiba muncul ting ting. Kamu ngelanggar. Apa yang terjadi? Coba. kalau terjadi wah hancur-hancuran lah bisnis itu. Pasti kayak Ah, ruginya untungnya gede. apa? Hancur-hancurannya bagaimana? Ya benar dong. Ruginya itu barangnya rusak, kayak bayar Nah, banyak lah masalah yang timbul saat iya, iya. Jadi bukannya untung malah ngutang kamu kan? ya kayak gitulah kalau Makanya hati-hati. Aku udah bilang jangan-jangan. Bener kan? benar-benar sekali. Kamu mau cheating, kamu nggak percaya, mau coba-coba cheating dikit-dikit. Nggak bisa, itu emang udah hukum alam. Iya, nggak bisa. Ada Anjing itu. ada struktur yang bermain di situ. Ada pengawasan gitu-gitulah, semuanya udah kayak ya udah ya begitulah, paham lah, udah nggak bisa diganggu Makanya gugat, betul kan? Rugi nggak jadinya? oh ya rugi 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 banget, Bang. Rugi banget. Nah, terus abis itu kamu nggak boleh gini nih, ikutin aja gitu kan? Iya, Ikutin kan? Nah, ya terus kalau ikutin gimana? Apa yang terjadi? ikutin Dan besar lagi tuh. Lanjut datang lagi tuh, datang lagi. kita ceritain bisnis selanjutnya ya lancar alhamdulillah. Terus saya cicipi lagi tuh Ah, dukun-dukunan percobaan. Kena lagi. ya udah dibilangin jangan ya percaya. Nggak bisa. Kamu nggak bisa. Kalau aku bilang jangan gini, kamu coba-coba, ya nggak apa-apa, terserah ya. Ntar tapi rugi. Biasanya kalau melanggar batasan-batasan godlike nanti menyesal. Pada akhirnya menyesal. Pasti nyesel sih karena Kamu akan kena masalah. Masalahnya juga buntutnya panjang. panjang-panjang. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Tapi tunggu dulu. Kamu dari nggak punya duit jadi banyak order nih. Ya alhamdulillah Bang. Kayak jalan Iya, terus alhamdulillah. pun walaupun belum ya belum belum besar ya perlahan namun pastilah. Ya udah lumayan dibandingkan kamu yang sebelum ikut privat mah udah lumayan segitu. Masa Ya lumayan enggak? betul. Emang dulu kamu dapat segitu? Enggak kan? Enggak juga. Enggak pernah sih sebelumnya. Pernah pernah kepikiran dapat segitu gitu. Enggak pernah Bang, enggak pernah sebelumnya. Kaget. Wah, proyek enak nih. Pas melanggar hukum godlike, aduh kena lah. Ini. Nah, begitu. Teman-teman Eh, yang gue gratisan kan kayak ngeliat di YouTube, oh visualisasi doang. Oh meditasinya asal-asalan lihat di YouTube atau di enggak. itu masih Ada hukum-hukumnya. ada hukum, Eh, iya. ada Jadi hukum yang teman-teman kalau melanggar hukum-hukumnya,
Satu bisa kena langsung, dua kenanya nanti. Tapi pas udah kena, begitu. Jadi kayak ada arus balik. Semua yang didapat diambil. Cus gitu. Kayak Saya saranin gini ngenyes deh. lah pokoknya, ngenyes lah. Ini bukan iklan nih abang. Saya cuma saranin buat teman yang Ya. kayak merasa hidupnya terlalu berat dan nggak ada solusi, masalahnya bertubi-tubi, nggak tahu diselesain. Wah, ke Bang Rona aja dijamin lah. Jadi, Sebentar Ardi. Sebentar Ardi. Ini ada yang ngomong nih. hmm, Maaf, kurang apa itu? Maaf, kurang to the point ceritanya. Udah, aku gini aja deh. Kamu kan ngalor ngidul nih. Aku nanya, aku bilang, kamu bilang iya apa enggak gitu aja ya. Ntar daripada bingung, bener nggak, Ardi? Iya kan? Orang bingung soalnya orang nggak tahu apa yang kamu alami, tapi kamu asumsi seakan-akan mereka tahu. Kita ngomong kayak mereka udah tahu. Belum, mereka belum tahu. Dari awal ya. Oke, betul. kamu bilang iya apa enggak gitu aja dah. Satu, sebelum ikut Godlike, kamu susah dapet cewek. Gimana bang? Sebelum ikut privat, kamu susah dapet cewek. Susah, susah banget. Susah 1 sampai 10 berapa susahnya? Ya sekitar 4 lah. Maksudnya 4. apanya? Susahnya. Kalau 10 susah banget. Kalau 0 gampang. 9 lah. 9 berarti susah banget. Cewek tuh datang dan pergi udah kayak apa. Dulu sebelum itu gampang dapet cewek. Kayak kamu cewek-cewek ngefans gitu kan? Betul, betul. Cuma kena sesuatu Oke. rahasia. Ada kena ding 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 terus tiba-tiba nggak ada satu cewek pun yang dapat lagi. Ya paling datang hilang gitu ya. Ya Benar nggak? gitu-gitu terus. Level kesulitannya 1 sampai 10 9 ya. 9 ya. Gila. Kamu sampai stres, depresi, merana, bingung, terus apa yang terjadi sama aku? Terus kamu kemana? Ke dukun, ke Ustadz Rukia, macem-macem kamu coba, betul ya, dengan cara-cara yang mistis-mistis, bener nggak? Betul, betul bang. Benar, ya. Kamu juga ke Rukia, kamu sampai di gitu kan? Nah, adalah cita-cita gitu ya. Ada jin biru, berbagai pokoknya kamu dicoba-cobain semua tuh ya. Nggak ngaruh kan? Kayak kutukannya masih menempel, bener nggak? Nggak Betul, hilang-hilang, bener ya? betul. Oke, jadi susah dapet cewek. Tiba-tiba aja seperti kena kutukan. Terus duit gimana duit? Pas-pasan atau gimana waktu sebelum privat coba? Kerja keras Ayo. banget. Oke, kerja keras banget. Tapi duit ada harus kerja keras, judotin pala gitu ya. Susah lah. Susah. Oke, betul ya, gitu ya. Susah bang. Iya, ya begitu kan? Ya gitu-gitu. Oke, nah setelah kamu ikut privat, ya sekali lagi nih teman-teman, saya bukan promosi, tapi ya kita berbagi cerita. Ardi kan lumayan nih sukses. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman untuk semangat, bukan untuk ikut privat ya. Kalau privat ntar ada audisinya, cocok apa enggak. Kalau enggak ya enggak, gitu aja. Waktu kamu mau ikut juga gitu kan. Ya sering Aku telepon dulu, kamu mau ikut privat. Syaratnya gini. Kalau enggak ya udah gitu kan. betul-betul bang. Iya, nah kemudian kamu ikut privat nih, dari yang dapet cewek kesusahan level 9 susahnya, kalau duit kerja keras 1 sampai 10 berapa kerja kerasnya? Coba. Bisa dibilang 8 lah, soalnya kan ya 8. 8. Oke, kesulitan 8 dapat duit harus kerja keras, sama cewek 9 kesulitannya ya. Berarti hampir mustahil gitu bukan? Betul nggak? Atau gimana? Kalau salah Itu koreksi ya. hampir Betul mustahil. ya? Hampir Betul. mustahil. Lalu setelah ikut privat, belum selesai nih privatnya. Tahu-tahu banyak yang kontak cewek ya. Ya, Ding. Tapi kan belum jadi. Masih, halo apa kabar gitu kan? ya Banyak ya. gitu. Oke, tapi kamu masih nggak percaya waktu itu. Ini masih kontak-kontak doang, harus jadi nih. Kalau belum jadi mah, gitu kan? Betul nggak? Benar-benar bang. Iya, duit juga, wah mana nih duit gitu. Nah, terus tiba-tiba setelah privat apa yang terjadi? Kamu langsung dapet calon istri, betul? Betul. Dan alhamdulillah Langsung, sekarang ya. Umur berapa? 24 ya?
24, menikah 24 bang. Oke, oke, menikah pula 24. Terus akhirnya dapat rumah ya 24 tahun dapat rumah teman-teman setelah ikut privat. Sebelum ikut privat nggak mikir punya rumah kan? Enggak nyangka. Enggak. Gua sebelum ikut privat nggak mikir bisa punya rumah. Begitu setelah privat dalam waktu berapa? 3 bulan ya? 3 bulan atau berapa sih? Iya bang. 4 ya? 4 apa 3 ya? Kalau nggak salah Desember. Kamu ikut Agustus. Agustus, September. Agustus juga Agustus akhir berarti September ya? Tiga Iya. bulan berarti. 3 bulan ya? 3 bulan nggak pernah kepikiran punya rumah, tahu-tahu punya rumah gitu. Terus cewek susah, tahu-tahu punya istri gitu kan? Betul betul. Betul nggak? Betul nggak? Betul Betul ya? Ayo betul. dong, ayo karena ngegas. Jujur aja udah sip. Sip. Nah, belum selesai sampai situ, akhirnya punya apa? Punya tanah ya, tanahnya gede ya. Ada ladang buat ditanam-tanamin hasil bumi gitu ya. Iya bang, betul. Dan Ah, itu ada juga dapat lagi terus syarat tanam-tanamin nih sekarang, tanam-tanamin kan. ya mulai pembibitan vanila bang, proyek. Iya, iya. Oh, vanilla. Jadi langsung dapat ladang buat nanam vanilla. Umur 25 ya. Pas umur 24 kepikiran 1%-nya aja enggak ya. Sekarang langsung ceng 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 ceng, ceng begitu ya. Nah, Kaget betul. nggak kamu? Ini aku ingat dulu waktu kamu dapat banyak pesanan, oh segala macem. Kamu kaget kayak ini beneran apa enggak? Nah, biasanya kalau sesuatu yang bagus terlalu bagus, orang malah ketakutan. Kamu ketakutan waktu itu kan? Wah, ini apa ini kok bisa jadi banyak begini? Kok bisa jadi diberikan kemudahan begini? Kamu sempat skeptis, sempat takut, kamu pikir aku ngerjain kamu kali ya, padahal mau dikasih rezeki gitu loh. Atau Betul. gimana? Coba ceritakan dulu ketakutan-ketakutan yang tidak realistis itu, padahal mau dikasih enak. Coba gimana? Soalnya gini bang, kalau misalnya Iya, gambaran orang yang sebelumnya belum pernah, kita kasih contoh lah, orang yang biasanya megang 1.000 tiap hari tiba-tiba dikasih kayak 100 juta kan pasti wah kaget kayak ini gimana nih iya. kayak gitulah Oke, perasaan. sebentar. Kita nggak usah ngomongin nilai duit kamu, ya. Nah, at Bukan least. Tapi kita bikin, salah, ah, itu gambaran contoh bang. ya, kita bikin gambaran skala, ya. Biasa orang duitnya 1.000 perak, gitu ya. Betul. Kalahin 1.000 perak, tahu-tahu 100 juta, teng, gitu. Kaget nggak? Kaget lah, luar biasa itu. Biasa 1.000 perak ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nggak mungkin dong ada yang 1.000 perak, berarti paling nggak 100.000, 200.000. Nah, kalau 1.000 perak jadi 100 juta, 100.000 jadi berapa gitu. Kaget kan, oh? Gitu. Kayak Kamu gitulah waktu itu kagetnya karena wah ini proyek sebesar ini atau keuntungan sebesar ini atau omset aset sebesar ini. Takutnya nanti nggak bisa kamu kuasai, nggak bisa handle. Takutnya kamu ntar malah kacau gitu kan. Padahal dateng gitu. udah dateng tapi kita kan kayak kaget Ah, kan istilahnya mental. iya. Iya, dan alhamdulillah sampai sekarang termanage. Alhamdulillah pelan-pelan lah. Alhamdulillah termanage. Malah standar kamu naik gitu. Dulu pernah kepikiran nggak sampai kayak gini gitu? Enggak kan? Enggak. Dan Tapi kalau kamu yang dulu lihat kamu yang sekarang nggak, kamu yang dulu nggak percaya kali. Tapi yang iya, sekarang karena sudah terlalu banyak rezekinya, seperti keajaiban-keajaiban seperti udah biasa, udah kayak nggak asing lagi. Paling ntar juga kejadian gitu kan. Kalau dulu dulu boro-boro, nggak mungkin, apa segala macam. Sekarang ada langsung datang aja gitu. betul. Dulu waktu good Ah, like happy ah. sering lah kayak manifestasi kecil-kecil. Tapi pas ikut pro coach, wow, kayak nggak suka banget gitu kan. Ya, berapa kali lipat kalau dibilang? 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau lipatnya bang, misalnya ya sekitar 10 lah. Kalau ya 10 kali, wah, misalnya duitnya 100.000, tahu-tahu jadi naik meningkat 10 kali lipat jadi berapa ya? 1 juta ya? Iya gitu.
Iya Misalnya kayak duit kau 1 juta atau 100 juta gitu ya, 10 kali lipat, luar biasa. Itu nggak bercanda kan? Itu nggak bohong atau bohong? Yang bener dong. Yang bener, aku nggak suka bohong-bohong. Jujur-jujur aja udah. Kita nggak ya marketing di sini. Kita ngomong fakta. ini realistis itu kejadian dan saya masih jahil-jahil di situ. Kadang ngelanggar aturan God like kena lagi. Sampai sekarang ya tahap perbaikan lah. Ya, ya. Jadi God like itu teman-teman ada aturannya. Kalau udah jalan God like-nya, kamu salah dikit, mau cheating-cheating dikit, kan aku udah bilang kan, oh diambil lagi, nggak bisa, sini, sini, sini. Hilang gitu. Bener nggak? Hilangnya parah loh. Bilangnya Bukan parah, cuma hilang doang, ada hukumannya. ada hukumannya Nah ini ngeri. hukum alam ya, namanya juga hukum alam, berarti hukuman kan. Makanya hati-hati banget. Aku udah jelas menggambarkan garisnya. Ini jangan sampai lewat ya. Kalau kamu nggak percaya atau ya istilahnya ngeyel, kamu mau ngetes, oh silakan aja. Tapi jangan nyesel ya, betul kan? Betul betul. Nah, nyesel nggak kamu ngetes-ngetes? Nah, ya begitu. Waduh, kacau. Kacau banget bang. Iya, Mikir kacau, oh, kacau. nih pas bisnis ini untung. Melanggar Iya. aturan like kena. Iya, iya, iya. Melanggar aturan, main dukun. Jangan main dukun. Kejar. Langsung jadi utang gitu kan. Betul. Makanya hati-hati. Makanya hati-hati. Begitu memang. Itu udah hukum baku ya. Nah, nanti ini juga teman-teman biar dengar. Yang ikut privat, godlike akan ada levelnya teman-teman. Levelnya kalau udah level tinggi, ini tinggi banget lah, duitnya banyak gitu ya, sekian ya kan. Jangan lupa ya, jangan lupa sama yang ngasih gitu. Kalau lupa-lupa ntar kacau gitu ya kan. Ini kalau kacau-kacau ntar bisa jadi ada apa ya, duit keamanan bulanan gitu kan, repot tuh. Aduh, Oh iya, iya, tapi kan kamu belum sampai segitu. belum Tapi belum memang belum. begitu, tapi memang begitu. Dan sementara Secara energi gimana? sementara menuju ke sana lah. Iya, tapi aku kasih tahu Ardi. Ada satu poin, satu level. Kalau kamu lupa, gini, karena gini, aku kasih tahu, aku terbuka lah ya. Ya, Terbukanya juga nggak cuma berdua doang nih, sama yang lain aku bilang. Jadi rezeki itu datang bentuknya energi. Nah, energinya itu butuh dikonversi jadi duit ting gitu. Nah, yang mengonversi nggak sembarang orang, ada semacam kayak contohnya gini lah, ada sinyal digital dikonversi jadi suara melalui BTS gitu kan. ya. Ada BTS-BTS-nya gitu. Nah, kalau aku jadi salah satu BTS-nya, terus BTS-nya nggak di maintenance gitu kan, jadi kacau gitu. Tapi itu level-level tertentu aja ya. Kalau kalau misalnya enggak ya enggak. Ya, dan itu bukan mau aku juga nggak mau kayak gitu. Itu hukum alamnya ya. Ya Iya. gimana juga ya, aku juga jadi beban kadang kan. Tapi ya mau gimana lagi? Gitu, daripada nggak aman kan. Ntar kalau nyolot-nyolot, sombong-sombong, bobol aja rumahnya tuh. Kayak siapa tuh namanya, DPR. Siapa ya? Banyak Siapa gitu. pasti. Kuya-kuya, atau siapa itu namanya? Ekonomi gitu kan. Aduh. Jadi ada Thanos di dunia nyatanya, ada Thanos ya. Kalau yang mentranslate gimana, tinggal gini doang. Nah, begitu repot. Bener nggak? Lah kamu kan mau cheating-cheating juga. Hukum godlike apa ini? Udah mau cheating-cheating gitu kan. Oh, kena. Coba ceritain kenanya dulu dah. Pahit-pahitnya dulu ceritain. Pahit-pahitnya dulu arti. Pahit-pahitnya itu Kalau kayak sampai melanggar, kalau melanggar gimana? bisnis itu kayak kita kayak bayar hutang jatuhnya. Nah, Aduh. makanya bahaya itu. Itu ada yang ngelindungin ya, ada safety net. Nah, kalau kamu ngelanggar, safety net itu dicabut. Waduh, waduh, Kemarin serius. Aku nggak tahu deh, aku nggak banyak ngomong. Ya kan aku tahu dari mana lah. Kan aku udah kasih lihat kamu
waktu privat, soal prediksi aku 5 tahun lalu, banyak ya, tapi COVID aku prediksi kan. Betul, 3 bulan sebelum nama COVID muncul diumumin WHO, aku udah kasih kode namanya COVID kan. Dengan matahari dan bulan crossing, itu namanya gerhana, akhirnya cincinnya namanya Corona, bener kan COVID namanya disebutin 3 bulan sebelum WHO umumin, banyak lah ya. Terus ada juga 5 tahun sebelum, 5 tahun loh. Sebelum sekarang aku sudah bilang Donald Trump bakal di sniper, bener ya? betul, betul. Kejadian. Terus aku bilang di situ ada apa namanya silver bullets kan, peluru perak made in Indonesia gitu kan, benar ya, made in Indonesia. Terus nanti ada yang namanya Petrus, kemarin ada Petrus kan. Betul, betul ada. Paling-paling Waktu kamu kan takut di sniper. Ingat gak waktu privat, bang saya takut di sniper bang, gitu kan. betul, betul. Nggak main-main. Kemarin yang di sniper nggak ada. Coba lihat tuh video TikTok di blok kenapa? Kan tembak-tembak, jedar gitu. Kejadian nanti 5 tahun yang lalu aku udah bilang, ini Petrus nih bentar lagi 5 tahun kemudian ya. Jadi udah jauh banget. Aku udah melihat ke depan. Kalau teman-teman yang jago, yang nge-cracking kode, tuh di Instagram aku cracking kode 10 tahun lagi juga masih ada. Masih Ngeri-ngeri. ada semua. Iya, kan kamu takut di sniper waktu itu kan, bang. Saya takut di sniper bang, gitu kan. Dia bilang, ya, nah jadi kan kemarin loh, Betul. banyak gitu, ya. TNI bergerak diam-diam, ya. Aku mah tahu. Para pendemo itu, Kenapa? para pendemo itu banyak yang kena pesta. Betul, jadi mahasiswa demo DPR, ojol, lumpuhin polisi, kriminal ecek-ecek kelas bawah, ngambil kesempatan nih, ngejarang-ngejarang, goreng-goreng isu, gitu kan, polisi lagi lumpuh, ya kan, mereka goreng-goreng isu, tunggu dulu, udah 5 tahun yang lalu, nih aku bilang nih, cek, peluru perak, bener kan, Betul. kejadian, waduh, sedap, Kayak Bang Ron itu bisa spesifik. memprediksi 100%. Iya, ya aku bukan mau sombong ya, tapi fakta aja. Gini dah teman-teman, nanti aku bikin satu live khusus, aku jelasin semua prediksi-prediksi aku yang jadi nyata ya. Jadi nyata sebanyak banyak. Nah, kamu kan bener kan waktu itu takut di sniper, kejadian nggak Ardi? Setahun yang lalu kan kamu gitu bilangnya. Betul. Iya kan, terus aku pura-pura gini, Ardi, bercanda Ardi. Gitu kan bercanda. Kamu, gitu kayak gak percaya. Kemarin. Astagfirullahaladzim. Bang Ron, pas setahun loh, pas setahun gak bisa ngomong kok. Aku udah bilang setahun. Hari pas 31 Agustus. Kamu habis privat 31 Agustus. Kemarin 31 Agustus kan ceklek, beder. Gitu. Jadi, Gotline tuh gak main-main. Soal hukum-hukum itu gak main-main. Saya baru Teman-teman di sini juga pasti diam-diam juga ada yang kena gitu. Entar juga ngerti deh. Kalau mau tahu itu apaan, harus gimana, ya kita ngobrol lah, boleh, ya kan? Ngobrolnya lewat telepon, konsultasi telepon, atau ikut privat, terserah. Ardi aja dulu 3 kali telepon sebelum privat, ya Ardi ya? Gini bang, saya saranin buat teman-teman nih, bukannya saya iklan lah, saya realistis lah. Kalau memang teman-teman ada yang punya masalah yang betul-betul berat, susah diselesaikan, dan ini bukan main-main loh, itu masalah yang kalau kena lah itu nggak main-main. Ini bukan nakut-nakutin, realistis. Kayak bingung menjalani hidup gitu-gitu ya. Kalau memang belum cukup mampu untuk ikut privat, ya bisa lah pun konsultasi. Telepon aja, telepon. Nggak apa-apa, aku layani semua. Ini bukan Aku iklan. bisa mendeteksi masalah-masalah kalian mulai dari yang realistis sampai yang mistis. Ini bukan promosi, Aku cuma mau bantuin orang. Itu aja. Banyak yang kayak gitu-gitu. Kamu pun gitu kan? Kamu udah berusaha apa? Ke dukun, ke ruqyah, ke ustadz segala macam. Nggak mempan kan? Nggak berhasil. Ikut privat langsung tahu-tahu sekarang pemasukan 10 kali lipat, segera 20 kali lipat karena anak mau lahiran bentar lagi. Aku udah bilang apa? Ingat kan?
Bulan depan ya, tuh aku udah bilang Ardi, ntar kamu nikah ya. Kalau kamu nikah, ntar punya anak, kalau anaknya cewek, kaya ya. Kamu gitu kan? Sekarang anak kamu cewek bukan? Iya bang, betul. Oh, Nah, kok aku tahu? Kok aku tahu? Tahu dari mana? Kok tahu kamu belum nikah, belum belum punya calon istri? Aku udah bilang anak cewek nih ya. Benar nggak? bener. Sekarang ada cewek kan, bener. Sebulan lagi lahiran nih. Aku udah bilang, kalau anak kamu cewek, lahiran, ada syaratnya ya. Aku udah bilang tuh syaratnya sama kamu. Jangan dilanggar nih, ampe dilanggar, kagak jadi. Tapi kalau nggak dilanggar, kayak udah lah. Semua udah terjadi. Kamu takut di sniper, pas setahun kamu gitu rivat ada yang di sniper, cek ceker gitu kan. Ya, begitulah. Kaget nggak kamu? Kaget nggak bisa begitu? Kaget banget. Banyak yang kayak gitu, ya kejadian kayak gitu banyak. Cuma teman-teman ini nggak sharing aja, yang ke privat ada diem-diem gitu. Udah ada yang sukses-sukses di atas ya kan, apalah main apa itu namanya ya, kripto apa gitu ya, Kalau lihat nyontek-nyontek nama gitu ya, gitu lah pokoknya. kalau lihat Kenapa gimana? pasti orang-orang bilang ini beneran kan. Kalau ngeliat testimoninya itu udah luar biasa banget. Nih Arde, Ya, waktu privat aku kasih lihat testimoni ya sedikit sih ya kan. waduh, Kamu kaget kan, loh kok bisa begini gitu. terasa. Iya, Saya sampai iya. Kamu bikin ini mustahil lah. Mustahil sampai kamu ngalamin sendiri kan. Tapi masalahnya, ya kan kamu masih muda nih, umur 25 nih, yang masih darah muda, masih suka mau rebel-rebel. Begitu rebel rugi, ya kan? Wah, kacau, kena masalah. Makanya hati-hati, bukan aku sok bijak, bukan apa ya. Karena memang nyata, fakta gitu. Iya kan? betul. Kan aku udah bilang siapa di balik layar sniper. Kan itu udah kasih tahu. Dekat kamu ada loh. Tuh, serem nggak? Ser Serem, makanya. tahun lalu itu baru masuk ruang private coach. Saya kok tiba-tiba kayak feeling, kok ngerasa kayak takut di sniper. Sampai-sampai teman yang saya temani private coach juga ketawa, aduh kok kamu gitu. Iya, ketawa. Nah, nih, teman kamu yang ikut privat ya, tahu kan namanya siapa? Ya Tahu itu, ya? iya bang. Lihat tunggu dulu. Nih, buktiin omongan aku ya. Kamu lihat korban, nih, kamu bakal kaget pingsan ya di sini. Kamu lihat korban ya di Makassar berapa orang tuh ketembak mati? Makassar berapa orang? Belum Tiga saya. apa empat orang loh. Makassar mati 4 orang Makassar. Ardi, kamu lihat salah satu nama korban Makassar itu nama temen kamu yang ikut privat. Coba Wah, lihat sekarang. Lihat coba. Kamu lihat nih ya, korban Makassar ya. Di Makassar namanya temen kamu. Coba apa itu tidak memanifestasi setahun yang lalu kita ngobrol? Coba lihat. Ada nggak handphone atau laptop? Coba lihat. Teman-teman ya, teman-teman coba Google ya korban yang di Makassar tuh ada kan DPRD apa korban-korbannya tuh ya. Coba lihat di Google ya teman-teman yang Makassar. Namanya siapa? Coba saya ditulis di kolom komentar nama korban-korban yang ketembak-tembak atau ke korban jiwa di Makassar ya. Coba tulis namanya siapa tuh, siapa-siapa aja. Ardi lihat ya. Coba Ardi lihat nih. Setahun yang lalu kita ngedongeng. Nah, sekarang beneran. Coba. Iya bang, saya share dulu. Oke, coba lihat korban penembakan korban DPRD ricu DPRD Makassar. Ada Makassar kan, kamu Makassar. Nah, teman kamu kan tahu namanya itu. Ada Makassarnya, ada nama teman kamu juga. Umurnya sama lagi. Nah lah, kok bisa gitu? Bener nggak? Coba lihat dong. Ayo dong, fakta dong, fakta. Jangan main-main nih, fakta aja. Cek jeder gitu kan. Aku udah bilang 5 tahun yang lalu, setahun yang lalu ngobrol, kita ngebanyol, dongeng-dongeng. Kejadian. Ya, Korban ayo lihat.
kaget dah, shock, pingsan dah. Jadi begitu memangnya dunia panggung sandiwara ya, banyak wayang, harus ada dalangnya. Coba siapa namanya? Ada nggak tuh teman kamu tuh? Namanya Korban Makassar. Masa bukan? Sementara cari nih. Coba. Itu ya, yang ikut privat ya, ada 3 korban itu, tiga nama itu, 3 orang yang ikut privat namanya ada di situ semua. Lucu. Itu mah bukan kebetulan, itu ada semacam masterpiece. Kayak bikin karya seni, panggung sandiwara dikasih kode dikit, nih ya, gitu. Sebagai cindera mata, supaya gue bikin bagus. Coba lihat siapa namanya, Korban Makassar. Ada kan? Sementara cari nih. Ayo dong. Korban kerusuhan, 3 korban kerusuhan Makassar. DPRD ada namanya. Oh jelas, tepat, akurat, spesifik, konkret, objektif. Apalagi tuh? Tangible, real, ya kan, fakta. Jadi jangan main, good luck mah. Wah, kalau jadi mah jadi. Yang mana ya bang namanya? Sementara cari. Oh, ada toke, ada Ardi. Nih, kamu tulis aja nama teman kita. Ya. Korban DPRD, tulis aja nama teman kita, korban DPRD Makassar, tulis, muncul ntar. Bener kan aja? Siap. Udah berapa bunyi itu toke? 4. Oh. Ada nggak? Ada. Tuh, korban kan? Namanya sama. Betul, sama namanya. Sama. Umurnya sama. Namanya sama. Gimana? Makassar. Setahun yang lalu kita ngedongeng. Ada sniper ya, jedar, kita ngedongeng. Di privat kita ketawa-tawa. Jedar. Jadi tuh. Namanya ada kan, tempatnya di tempat kamu Makassar, namanya toh temen kamu yang kita ngedongeng setahun yang lalu, setahun yang lalu, nggak miss 1 detik pun, pas kita ngobrol malam-malam kan. Salahnya bang, Hah? umurnya pun sama. Aduh. Hah? Bener nggak? Akui nggak? Serem nggak? Serem banget. Aku bilang apa? Semakin banyak tahu, makin Serem. makin ngeri-ngeri sedap kan? Iya begitu. Sniper kan? Kita ngedongeng tuh. Padahal waktu 5 tahun yang lalu aku ngedongeng sama temen. Donald Trump. Tahu-tahu 5 tahun kemudian. Ntar aku bikin live ya teman-teman ya. Aku kasih tahu semua prediksi-prediksi aku yang jadi nyata ya, itu nggak pernah dibahas, tapi teman-teman melihat aja sendiri ya, fakta lapangan. Dan kalau udah lihat, diakui aja udah, gitu aja. Aku nggak nyari pengakuan ya, cuma ya fakta aja. Bener nggak Ardi namanya? betul. Namanya Di mana tuh? Lokasinya di mana? Dia jadi korban di mana? di Makassar. Nah, tempat kamu. Begitu. Kok bisa? Panggung sandiwara apa gimana? Ini kok bisa spesifik setahun yang lalu yang kita ngedongeng-dongeng jadi beneran? Ini dunia mimpi, dunia Matrix atau apa gitu? Kayak Bang Ron bisa loh. Bahkan kamu punya anak cewek aja, sebelum kamu ketemu calon istri aja aku udah tahu anaknya cewek. Bener nggak? emangnya saya bisa Bener nggak? Bener nggak?